Temukan satu kotak perhiasan emas, terus satu gentong itu juga perhiasan emas, bahkan ada uang logam duit gobok itu ya, Mas kuno, ya. Yang tengahnya bolong-bolong itu juga ada. Terus ada seperti kalau orang dulu mahkota beri uang satu kopernya itu Mas besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik buat semua saudaraku. Jadi di kesempatan hari ini kita berada di sebuah gunung di wilayah Kabupaten Nganjuk, yang mana gunung ini juga menyimpan banyak misteri. Di depan kita dulu pernah banyak ditemukan senjata-senjata milik Belanda ya, waktu pengerukan tanah di depan kita ini dulu. Demikian ya. Jadi selain tempat ditemukannya barang-barang peninggalan zaman Belanda, tempat ini juga merupakan tempat yang sangat sakral, di mana di atas gunung ini ditemukan makam sebanyak, kalau nggak salah 5, kita juga belum tahu ini. Cuman kita di antar warga yang mengerti sejarah tempat ini, juga tempat sakral ini, itu sudah menunggu di atas sana. Jadi kita diantar warga sekaligus orang yang mengerti mengenai alam gaib, juga mengerti indera keenam. Kita sudah ditunggu di atas sana ya. Oke, kita menuju ke atas sana, menuju di mana keberadaan makam tersebut. Oh, ini makamnya saudaraku ya. Oh, ini makamnya. Oke, Pak, sakit ngobrol bincang-bincang Pak? Bentar Pak. Berarti memiliki Pak? Oke. Kita bertanya-tanya untuk tentang sejarah dari keberadaan sebuah makam ya di tempat ini. Oke, ngapunten ngeribui ngrepoti wedal jenengan. Betul napa-napa, becekap. Nggih. Paring asma sinten Pak jenengan? Ki Alit Sudarminto nggih. Ki Alit Sudarminto nggih. Pak, di sini kan ada beberapa makam ya yang di atas perbukitan. Kalau boleh tahu ini makam siapa Pak ya? Ini makame Putra Wali Mas niki. Putra Wali. Putrane Wali. Nggih. Niki wonten gangsal. Nggih. Nggih. Raden Mas Sono. Nggih, panjangipun kula mboten wonten ngetaken. Nggih. Terus ingkang sisih menika ingkang nomor kali menika ingkang garwa. Nggih. Terus ingkang 3 menika Raden Joko Segoro nggih. Joko Segoro. Terus ingkang sebelahipun menika nami Ki Arum Kemuning. Nah sebelahipun malih Ki Arum Melati, menika rayinipun dadi tiga-tiganipun niku putra-putranipun. Oh, gitu. Ada 5 ya Pak? Nggih yang seterusnya. Ada 5 buah makam yang kalau melihat dan mendengar dari nama-nama yang jenengan ucapkan tadi itu bukan warga biasa Pak ya, termasuk ningrat gitu atau keluarga kerajaan gitu Pak ya. Ya Pak, tentang kemistisan dari gunung sini ya, saya juga mendengar bahwa di tempat ini ya, nggak jauh dari sini tuh ada sebuah punden juga yang katanya ya, ada yang bilang punden tersebut sering disalahgunakan untuk pesugihan tanpa tumbal. Apa benar itu Pak? Nggih Mas. Ya itu sih begini Mas ya ceritanya. Ya, cerita seperti apa? Jadi ketika penjaringan ini boleh dikatakan juga seorang Demang atau waktu itu lurah di wilayah sini, itu sudah mendekati kedatangan Belanda kok Mas. Masa penjajahan dulu ya? Tapi masih awal-awalnya karena beliau itu di sini menyebarkan agama Islam, karena dia memang kedudukannya sebagai putra seorang wali, maka disebut
Putra Wali itu. Oh iya. Terus juga punya garwo sama putra-putranya ini. Lalu dia mendapat intimidasi dari penjajah yang waktu itu agar agama Islam itu nggak disebarkan gitu. Tapi beliau tidak mematuhi apa yang menjadi kehendak para penjajah tadi. Dan ini sebenarnya di bawah ini kalau memang ada orang-orang yang memiliki indera keenam, kebatinan yang ini banyak sekali di sini itu tertimbun harta karun seperti itu, dan itu banyak sekali dan saya menyaksikan sendiri. Di sini memang bisa dimintai, terutama ada satu itu diingat-ingat ya Mas ya. Kalau sudah diberi itu disuruh setelah untuk ke tanah suci, terus dia diminta membawa air suci sebagai untuk saranya nyekar di sini ya, sebagai rasa terima kasih. Terima kasih ya. Satu. Terus ada pantangan yang satu, tidak boleh untuk judi, tidak boleh untuk minum, gitu. Terutama yang terakhir itu untuk membantu orang-orang yang hidupnya sangat keserakat atau kekurangan. Nah, biasanya ritualnya itu harian, Selasa Kliwon di sini. Ritual untuk mencari. Ya. Dan sama lihat di sini ini ada pohon kemboja. Itu saya tidak mengucapkan sumpah, saya mengalami sendiri bersama teman saya. Kalau sama melihat bunga kemboja itu mekar, jadi selamanya itu nggak pernah mekar. Itu mekar, bisa diambil, berarti diterima. Terkabul gitu Pak ya? Dikabulkan, diterima. Dan saya sudah sering diajak ke sini oleh orang beliau-beliau yang memerlukan tempat ini. Mengantar gitu Pak ya? Mengantar. Dan untuk sampean ketahui bahwa di situ itu dulu diceritakan adalah tempat pesantren. Di bawah sana Pak? Iya, pesantren itu. Oh yang dibuat kandang itu ya? Ya itu. Iya. Pesantren. Iya Pak, saya juga mendengar bahwa dulu di sekitar gunung ini itu bekas tambang galian C ya Pak ya. Dan ada cerita katanya ditemukan banyak sekali peninggalan kuno dan juga ada meriam atau bom ya betul, di tempat ini. Seperti apa itu Pak? Itu pertama-tama itu belum digali. Di situ ada ya seperti itu kandang ayam itu. Pagi didirikan, sore sudah rubuh. Apanya Pak ya rubuh? Ya apa kandangnya itu tadi. Kandang ya. Dan itu yang membuat kalau mungkin melihat video ini juga akan tertawa. Pasti mengakui di kejadian ganjil. Gitu. Berulang kali itu di selatan itu ternyata yang katakan ya yang berhak atau yang punya modal untuk membuat itu nemui saya. Kok nggak bisa ada apa Mas? Kalau di selatan itu nggak bisa karena itu halaman daripada pendopo. Tapi kalau di timur bisa. Nah, setelah itu yang di sini sudah nggak dibangun lagi lah, itu ada di bagian timur itu, dan langgeng sampai sekarang itu sudah produksi tuh saya dengar. Setelah itu yang namanya ya orang karena tempatnya kan apa itu agak tinggi, terus waktu itu banyak memerlukan tanah untuk bangunan-bangunan. Itu kalau zaman pernah dengar itu ada bangunan namanya jalan kereta api kembar, itu tanahnya diambil di sini 100% itu diambil dari sini. Nah, lalu dijual dengan tanah-tanah sebagai galian tadi. Dan di sini ditemukan ada seperti apa itu ya, besar gitu loh. Tapi itu saya dengar namanya juga bom waktu zaman Belanda dulu. Cuma saya juga pernah lihat ngangkatnya berat sekali, itu bom. Ada bom. Terus ada kotak basoka itu loh, pelurunya basoka itu. Bukan mortir. Rudal. Besar ya Pak? Ya besar. Besar sekali. Ini kurang besar ini, kurang besar. Nah, seperti itu kayu jati itu besar sekali, panjang. Masih aktif ya? Ya aktif. Bapak saya dengar juga dibawa ke markas besar TNI sana yang ada di wilayah sini Kabupaten ya.
Selain dari temuan itu, Terus itu ada, ya ini kan yang itu ikut desa lain, di sini di Sukan lain lah, tapi Punden ini punya 2 desa, masing-masing saling memelihara. Itu tujuannya, tapi ternyata masing-masing malah menjual. Iya toh, ya mungkin karena kayak manusiawi. Itu pernah ditemukan 1 kotak perhiasan emas, terus 1 gentong itu juga perhiasan emas, bahkan ada uang logam duit gobok itu Ya, mas, kuno ya. yang tengahnya bolong-bolong itu juga ada. Terus ada seperti kalau orang dulu mahkota ya, mahkota raja itu ada. Pernah temukan di area galian. iya itu ya? di area galian yang sebelah situ itu. Makanya gini Pak, saya potong sebentar. Jadi yang ada di sini kan ada seperti makam ya. Tapi banyak versi yang mengatakan bahwa makam-makam orang dahulu itu sebenarnya fiktif. Mereka itu menyimpan pusaka, harta dan lain sebagainya itu di tempat-tempat tinggi seperti ini, dan dibuatlah seolah-olah ini makam. Karena apa? Ketika orang melihat makam, maka tidak pernah terpikir untuk menggali peninggalan seperti itu. Jadi makam kan gitu ya. Bisa jadi di lokasi ini yang jenengan ceritakan tadi, nama-nama yang seperti itu tadi, ini bawahnya ini harta karun atau pusaka yang mereka sembunyikan ya, sengaja sembunyikan dan dikasih tetangga makam. Ya kita sendiri kan nggak tahu ya kebenarannya seperti apa, tapi versi banyak juga yang mengatakan seperti itu. Ya identik dengan cerita jenengan Pak, di area galian itu banyak ditemukan harta peninggalan dan seperti meriam tadi juga. Ya seperti itu mungkin Pak ya. Ya. Itu ya memang saya nggak berani apa yang sampaikan itu. Saya juga mau nyampaikan seperti itu, tapi saya nggak berani ya, karena sampean sudah mulai dan sedikit akan saya tambahin. Betul, untuk meluruskan para komentator yang lainnya gitu. Betul mas, memang seperti itu. Anu yang apa namanya penjaganya goib itu saya juga pernah ketemu, namanya Ki Jogobondo. Ki Jogobondo orang tinggi besar itu betul-betul. Nah itu pernah juga ada dari, bahkan banyak itu mas, kalau nggak salah itu ada 12 orang penjaganya itu. Bukan itu yang berkepentingan. Oh iya. Terus menemui saya, terus saya ajak ke sini dan ternyata diberi. Dan ini saya sedikit cerita, sampean percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Dan nanti saya percaya dari beliau-beliau ini yang pernah saya ajak ke sini mengalami, saya harapkan bisa melihat atau melihat video sampean, nanti pasti membenarkan. Itu diberi uang 1 koper, kopernya itu mas besi mas. Dan seperti si A gitu ya. Itu saya disuruh buka. Si A itu berapa punya tanggungan ya. Itu 90.700.000 gitu ya. Padahal setiap gendel itu 10 juta. Uang nyata mas itu. Makanya saya berharap nanti dari orang ini 12 orang, jadi saya berharap 10 atau berapa orang nanti bisa melihat YouTube sampean ini. Dan itu pasti dia akan mesem, ditolong di tempat ini. Dia ambil 10, kalau 9.700.000 kan 10 gendel itu seharusnya 10 juta atau ya, 100 juta ya. Tapi begitu dibelanjakan di sauna hutang itu persis 90.700.000 sesuai kebutuhan. Betul itu. Begitu semua itu diambil ya, paling sedikit waktu itu saya tahu ada 250 berapa gitu. Ya makanya kan itu. Untuk lokasinya kan mohon maaf ya kita privasikan, takutnya nanti orang itu punya keinginan ke sini dan disalahgunakan gitu loh Pak ya. Untuk lokasinya tidak kita sebutkan. Nah tempat ini terkenal seperti itu ya, memang ya. Betul mas, ini pernah kejadian ya, nggak saya sebutkan namanya. Dia dengan saya yakin mau apa menggali sampai nggak ketemu. Memang itu dikuasai mas, dikuasai. Dan ini saya juga dapat sedikit, ada titipan. Gimana Pak? Ini ada berupa namanya blendok ya, nanti sampean ambil, di bawah itu khusus untuk kesembuhan luka-luka yang ada di kulit. Blendok itu apa Pak? Ya nah makanya sebentar ya, sebentar ya. Ini sampean bisa ngikuti ucapan saya, dibatin saja biar nanti saya kalau dikatakan macam-macam sama
yang tidak sebam dengan saya ya. Ya agak dipercepat saja hujan ini. Itu bukan hujan Mas sambutan sampean di sini. Oke. Angin ternyata. Iya betul. Nggak Ini percaya. Ya. putra wali siapa? Gitu? Putra Wali Perkiraan. ngampel Mas. Oh, Anjing kucing. putra wali. Ini Mas. Ini namanya bendok. Ini nanti diambil sedikit untuk obat luka. Nah, Oh, seperti getah itu ya, Pak ya? yang namanya getah, ya itu. Nah sekarang saya serahkan sampean, kira-kira sampean diberi mau apa Iya, enggak? saya ambil Pak, saya ambil. Kalau memang ini bisa menyembuhkan Ya. penyakit dan kebetulan saya juga memerlukannya dan butuh. Kulit eh, apa saja? Mohon diizinkan untuk lantaran Iya. apa blendok ya? Iya, Blendok ini apa yang saya keluhkan, yang keluarga saya keluhkan bisa sembuh gitu Pak ya. Oke. Ini pohon apa, Pak Dar? Apa? Pohon apa ini? Sampean lihat pohon apa itu? Enggak nyenengan ki Mbak dah yang ambil. Selanjutnya kita next ke pengambilan buah obat yang dari alam ya, lantaran. Pak Dar ya. Ini kita mendapat Ini hutan, Pak Dar. obat ya. Otar. Ayo, iya menang. Demikian saudaraku ya. Jadi semoga tayangan kali ini bermanfaat, juga menginspirasi saudara-saudaraku semua. Jadi kita tidak boleh menduakan Tuhan ya. Tetap Tuhan itu nomor satu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap salam terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.